Saya mau minta maaf kepada keluarga saya, keluarga besar saya. Saya mau minta maaf istri dan anak saya. Saya mau terima kasih kepada Polres Metro Jakarta Barat, khususnya narkoba, karena sudah memberikan yang terbaik untuk saya, sudah mengayomi saya, sudah menghargai saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Intinya semua jangan pakai narkoba karena tidak ada. Andrew Andika akhirnya melayangkan permintaan maafnya yang ditujukan kepada keluarga, terkhusus kepada istri dan kedua buah hati. Seniman peran ini terciduk tim Satuan Narkoba dari Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis lalu di kediamannya yang berada di Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 5 sore. Berdasarkan pengembangan, tim penyidik pun berhasil menciduk lagi 5 orang rekan Andrew di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya pada sekitar pukul 10 malam. Rupa-rupanya, Andrew Andika dan kelima rekannya sudah melakukan pesta barang haram tersebut di dalam sebuah kamar yang berada di hotel tersebut pada malam sebelumnya, usai ke-6 tersangka bersama-sama menonton sebuah konser. Tindak pidana ini itu terjadi pada awalnya, untuk kronologis terjadinya tindak pidana itu berawal dari saudara atau tersangka AA ini menghubungi saudara atau tersangka FA untuk menonton sebuah konser di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan saudara FA ini sedang berada di sebuah hotel bersama 5 orang teman lainnya. Nah, kemudian mereka pergi, 7 orang tersebut pergi ke nonton konser dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pesta narkoba di suatu tempat di Jakarta Barat, di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami dari Satgas Narkoba Jakarta Barat melakukan observasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara AA di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Bogor pada hari Kamis, yaitu kurang lebih pukul 17.00. Dan kemudian berikutnya kami juga melakukan penangkapan terhadap 5 orang teman yang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Selatan, yaitu hotel yang tempat yang semula mereka berada. Pada saat penangkapan, Andrew sendiri yang sudah pulang ke kediamannya di Bogor memang dalam keadaan sudah tidak memakai narkoba. Namun kelima rekannya yang masih berpesta di hotel ketahuan masih dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, sehingga ikut diamankan pula sejumlah barang bukti seperti narkoba jenis sabu, alat hisap, hingga pipet yang masih berisi residu. Andrew dan kelima rekannya pun langsung dibawa untuk menjalani tes kesehatan dan urin, yang mana hasil dari pemeriksaan urin menyatakan bahwa Andrew dan kawan-kawan terbukti mengkonsumsi narkoba. Kemudian terhadap tersangka juga sudah kami lakukan tes kesehatan sebelum beberapa hari yang lalu dan cek urin, di mana hasil kesehatan di ke-6 tersangka tersebut dalam keadaan atau dalam kondisi sehat, dan cek urinnya positif amfetamin dan metamfetamin. Terhadap para pelaku atau tersangka kami menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang narkotika. Andrew dan kawan-kawan kemudian dijadwalkan untuk segera menjalani program pemulihan di panti rehabilitasi. Lantaran berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi, ke-6 tersangka masih tergolong dalam kategori adiksi sedang. Itu berarti Andrew dan kawan-kawan terhitung bukan pemain lama, tapi bukan juga pemula dengan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap zat berbahaya yang diharamkan oleh negara tersebut. Namun ironisnya, Andrew kepada penyidik mengaku bahwa narkotika baru saja menjadi tempat pelarian baginya pasca masalah rumah tangganya dengan Tengku Dewi Putri mencuat. Dari 6 orang yang kami amankan ini baru pertama kali mereka tertangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, tetapi berdasarkan hasil asesmen menyatakan mereka sudah masuk dalam kategori adiksi sedang. Artinya tingkat ketergantungan mereka terhadap zat terlarang ini cukup tinggi. Untuk salah satu tersangka menyampaikan bahwa penggunaan barang ini dikarenakan sedang menghadapi
permasalahan dalam keluarga. Andrew Andika memang pada akhirnya meminta maaf kepada Tengku Dewi Putri dan anak-anak atas keteledoran yang telah dilakukannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah permintaan maaf aktor ini sungguh dari hati yang dalam dan penuh dengan penyesalan, ataukah hanya sekedar formalitas di hadapan para awak media? Sebab, sebagaimana diketahui, tidak hanya masalah narkoba, Andrew pun diketahui sudah berkali-kali meminta maaf kepada Tengku Dewi Putri saat ketahuan selingkuh. Tapi pada akhirnya kembali mengulang perbuatannya yang sama. Apakah hal ini akan berlaku pula pada masalah narkoba? Andrew, nyesel Andrew. Bro, dikit dong bro. Andrew, anaknya baru lahir loh Andrew. Andrew. Namun satu hal lagi yang menjadi sorotan, yaitu pada saat meminta maaf kepada keluarga, terutama istri dan anak, Andrew yang adalah seorang selebriti, seakan sedang amnesia dan melupakan status dirinya sebagai figur yang diidolakan oleh masyarakat luas. Lantas, apa yang membuat Andrew tidak melayangkan juga permintaan maaf kepada masyarakat luas, khususnya kepada para penggemar yang selama ini telah mengidolakannya sebagai sosok panutan? Sangat amat disayangkan sekali ya, karena alasan dari Andrew Andika menggunakan narkoba ini karena dia bilang dia lagi banyak permasalahan hidup. Namun sekali lagi sekarang sudah menggunakan narkoba, permasalahan hidupnya tambah menghilang banyak. atau nambah? Nah, itu dia nambah banyak. Jadi jangan sampai kita menggunakan narkoba sebagai pelarian, namun kita harus lari dari narkoba gitu ya. Setuju. Jadi jangan sampai kebalik nih ya, pemirsa semuanya ya. Jadi jangan sampai menjadikan pelarian, namun kita lari dari narkoba. Karena ujung-ujungnya pasti Anda akan ketangkap gitu ya. Setuju Dan juga sekali. menjalani antara rehab atau penjara di sana. Apalagi kalau dipikirkan lagi, Andrew Andika ini kan baru saja punya anak begitu ya, anak yang itu. belum berusia berapa bulan begitu loh, harusnya bisa memberikan contoh yang baik atau harusnya menjadi tamparan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Setuju sekali.